Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Glentis Tanadita Putri dengan NIM 24170510888. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah Agama Hindu. Adapun beberapa soal yang telah diberikan. Yang pertama itu ada berikan contoh untuk membuktikan hukum karma pala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi meningkatkan keyakinan akan hukum tersebut. Yang pertama, contoh hukum karma pada dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu karma baik memberikan kebahagiaan. Contohnya seorang yang rajin menolong orang lain, seperti menyumbang untuk yang membutuhkan atau membantu teman dalam kesulitan, akan sering menerima bantuan kembali saat ia membutuhkan. Yang kedua ada karma buruk menimbulkan penderitaan, di mana contohnya seorang yang suka berbohong dan menipu orang lain, lama-kelamaan akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang di sekitarnya. Yang ketiga ada karma dalam bentuk pikiran dan ucapan. Contohnya adalah orang yang selalu berpikir negatif dan mengeluh terus-terusan cenderung menarik energi buruk ke dalam hidupnya. Dan yang keempat itu ada karma melalui perbuatan kecil. Contohnya, seorang siswa yang rajin dan disiplin akan mendapatkan nilai yang baik, sementara yang malas akan tertinggal. Adapun strategi dalam meningkatkan hal tersebut, di mana mengamati pola sebab akibat dalam hidup, lakukan kebaikan secara konsisten, introspeksi diri, pelajari kisah nyata, dan ajaran spiritual, serta praktikkan meditasi atau yoga. Yang kedua ada jelaskan dan beri contoh tahap-tahap Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah sistem yoga klasik yang dirumuskan oleh Maharshi Patanjali dalam Yoga Sutra. Tahap-tahapnya yang pertama ada Yama, adalah pengendalian diri terhadap lingkungan dan prinsip moral dalam berinteraksi dengan dunia luar. Ada penima bagiannya yaitu ada Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, dan juga Aparagi. Yang kedua, itu ada niyama, adalah disiplin terhadap diri sendiri dan kebebasan positif untuk mengembangkan diri. Contohnya ada saucha, satosya, tapas, swadhyaya, dan juga iswara. Yang ketiga ada asana, adalah postur yoga untuk kesehatan fisik dan mental dan latihan postur tubuh untuk mempersiapkan meditasi. Contohnya ada sukhasana, surya namaskar, dan juga tadasana. Yang keempat adalah pranayama, adalah pengaturan nafas dan mengontrol energi melalui teknik pernapasan. Contohnya ada anulom vilom dan juga kapalbhati. Yang kelima ada pratyahara, adalah penarikan indera dari objek duniawi. Contohnya tidak tergoda dengan gadget saat meditasi dan juga makan dengan sadar, bukan sekedar memuaskan nafsu. Yang keempat atau maaf, yang kelima, yang keenam ada dharana, adalah memusatkan pikiran pada satu objek. Contohnya menyanyikan mantra dan juga fokus pada nyala lilin. Yang ketujuh ada dhyana atau meditasi. Contohnya duduk diam, mengamati nafas tanpa terdistraksi. Dan yang terakhir ada samadhi, adalah penyatuan dengan alam semesta. Contohnya tidak ada lagi dualitas, yaitu aku dan Tuhan. Yang ketiga, ada berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Yang pertama itu bisa dengan berkata jujur, dengan cara yang penuh kasih harus diungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Yang kedua ada menolak dengan sopan tanpa menipu, seperti jujur lebih baik daripada alasan palsu. Yang ketiga ada memberikan kritik yang membangun, di mana kebenaran harus disampaikan untuk kebaikan, bukan sekedar menyalahkan. Yang keempat ada membela kebenaran tanpa kekerasan. Contohnya melihat teman dibully, cara penuh kasihnya bisa dengan mengatakan stop, tidak ada yang berhak menyakiti orang lain, mari kita selesaikan dengan berbicara. Strateginya dengan cara latihan empati, berkarya untuk kebenaran, dan juga meditasi cinta kasih. Yang keempat, Anda berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami, yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Di mana pengalamannya saya yaitu pernah berbohong atas uang ketika teman ingin meminjam uang, tapi saya katakan tidak ada, padahal sebenarnya semua uang itu dipinjamkan. Karena hal itu saya sangat merasakan rezeki yang Tuhan berikan itu sangat tidak lancar. Ketika orang tua tidak memberikan bekal, job menarik sepi, dan masih sangat saya jadikan pelajaran untuk kedepannya agar selalu menolong orang yang sedang membutuhkan. Yang kelima adalah jelaskan masing-masing tahap sebelum meditasi. Yang pertama ada membersihkan diri atau penyucian fisik atau bisa disebut juga dengan saucha. Yang kedua ada penggunaan alas kaki sebagai penghalang energi bumi. Yang ketiga ada postur tubuh atau bisa disebut asana, di mana dengan cara punggung tegak, tangan di pangkuan, dan juga mata terpejam. Yang keempat adalah menenangkan pikiran, di mana transisi
dari aktivitas keheningan. Dan yang kelima ada pengucapan mantra, di mana getaran suara atau nada Brahman, alat konsentrasi atau disebut dengan dharma. Yang keenam, di mana mengapa Awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu. Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya Awatara. Karena tentunya Cosmic Witness itu sebagai pemelihara. Selain itu juga sifat Wisnu yang penuh kasih sayang, fleksibilitas bentuk Awatara, adanya konsep Yuga Dharma, yakni membutuhkan pendekatan berbeda dengan melawan kejahatan. Contohnya bisa juga seperti Rama, yaitu teladan kebenaran dan tanggung jawab, contohnya menjadi pemimpin yang adil di keluarga atau tempat kerja, memegang janji dan prinsip moral meskipun sulit. Yang kedua seperti Krishna, di mana contohnya menggunakan kecerdikan untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Yang ketiga ada seperti Buddha, di mana sudah menghindari konflik dengan kesabaran dan dialog. Yang keempat seperti Parashurama, contohnya berani mengatakan tidak pada tekanan negatif. Yang kelima seperti Kalki, itu contohnya memperbaiki diri dan lingkungan, misalnya mengurangi plastik sampah dan mengedukasi orang lain. Maknanya di mana Awatara mengajarkan bahwa Tuhan tidak jauh tapi hadir dalam setiap tindakan baik kita. Dengan meneladani nilai-nilai Awatara, kita menjadi perpanjangan tangan Wisnu yang menciptakan dunia lebih baik. Contoh praktisnya seperti kita melihat bullying bertindak seperti Narasima, itu peduli dengan tegas. Dan contoh kedua itu ada jika ada teman sedih, jadilah seperti Wamana, yaitu Awatara yang rendah hati dan membantu. Dengan demikian konsep Awatara bukan mitos tapi panduan hidup untuk melawan kejahatan dan tidak kepedulian. Yang ketujuh, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar dan Anda ketahui dan apa maknanya. Surya namaskar adalah rangkaian gerakan asana yang dinamis dan sinkron dengan pernapasan. Hubungannya dengan pranayama sangat erat karena setiap gerakan dalam surya namaskar diiringi dengan pola pernafasan teratur, baik menghirup udara, menahan nafas dan maupun menghembuskan nafas. Contohnya seperti Nadi Sodhana, Ujjayi Pranayama, dan Kapalabhati. Maknanya seperti surya sebagai berarti matahari, dan juga praktik ini adalah bentuk penghormatan terhadap sumber energi terbesar matahari dan yang juga ada dalam diri manusia seperti inner sun atau kesadaran. Melatih disiplin, ketekunan serta menyatukan aspek jasmani dan rohani. Ida Sang Hyang Widiwasa yang ke-8 itu ada Ida Sang Hyang Widiwasa bersifat Vipassana yang artinya ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ida Sang Hyang Widiwasa bersifat Vipassana yang berarti ada di mana-mana dan meresapi segala sesuatu. Bukti keberadaan Tuhan yang ada di mana-mana dapat dilihat dari keeksisan alam semesta, makhluk hidup dan juga dalam diri manusia itu sendiri. Keberadaan Tuhan di mana tidak selalu bisa dibuktikan secara fisik atau ilmiah, tapi dapat disadari melalui pengalaman batin, pengamatan terhadap alam, dan pemahaman mendalam atas ajaran suci. Keimanan, perenungan, dan kesadaran spiritual adalah jalan utama menyadari kehadiran Tuhan dalam segala hal. Yang 9, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Mengikuti prinsip hukum karma pala melalui tindakan positif dan empati terhadap sesama. Contohnya, seseorang melihat tetangganya mengalami kesulitan keuangan karena kehilangan pekerjaan. Ia dengan tulus membantu, misalnya dengan memberikan bahan makanan atau menawarkan pekerjaan kecil tanpa mengharapkan imbalan. Ia percaya bahwa perbuatan baik yang dilakukan dengan niat tulus dan akan membawa hasil yang baik di masa depan sesuai dengan hukum karma pala. Penjelasannya, dengan membantu sama tanpa pamrih, orang tersebut menunjukkan kasih yang murni. Ia tidak mengharapkan balasan dari orang yang dibantu, melainkan yakin bahwa kebaikan itu sendiri adalah tindakan benar dan akan membuahkan kebaikan pada waktunya. Ini sejalan dengan ajaran karma, di mana setiap perbuatan baik akan menghasilkan akibat yang baik pula, meskipun tidak selalu langsung. Yang terakhir itu mengapa yoga asana penting untuk meditasi, yakni untuk membantu mempersiapkan tubuh secara fisik dan mental, meningkatkan fleksibilitas, melancarkan pernapasan dan energi, menenangkan sistem saraf dan mengurangi gangguan pikiran rajas dan kelesuan atau tamas. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai 10 pertanyaan yang telah diberikan dalam ujian tengah semester pada mata kuliah agama Hindu. Jika ada kekurangan